Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 sedikit ingin mempresentasikan apa yang telah kita buat. Oke, yang pertama di sini kita buat upaya pemerintah Indonesia dalam keamanan data. Mari kita bahas apa itu keamanan data dan apa saja ya. Sebelumnya kita di sini kelompok 7 dan ini anggota-anggotanya. Lanjut, materi yang kita bahas adalah kerangka hukum dan kebijakan, peran lembaga pemerintah utama, tantangan dan kritik. Yang pertama, kerangka hukum dan kebijakan. UU PDP yang resmi diundangkan pada 17 Oktober 2022 menandai lompatan penting dalam resmin hukum siber di Indonesia. Secara filosofis, perlindungan data pribadi di bawah UU ini merupakan perwujudan perlindungan atas hak-hak dasar manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, di mana hak privasi dimaknai dengan bagian dari hak milik individu yang berhak mendapatkan perlindungan. Keberadaan UU PDP menjanjikan kepastian hukum melalui peraturan yang terkodifikasi dan bersifat lex specialis. Sebelumnya, pengaturan data pribadi tersebar di berbagai ketentuan sektoral. Namun, dengan berlakunya UU PDP, ketentuan existing lainnya tetap berlaku hanya jika tidak berketentangan dengan UU PDP. Regulasi ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi, melarang pengeboman tanpa izin, dan memastikan penanggungan data dilakukan secara bertanggung jawab. Selanjutnya, UU PDP mengedepankan prinsip-prinsip dasar pengelolaan data pribadi termasuk yang pertama prinsip keamanan, prinsip minimalisasi, transparansi, persetujuan, dan kepentingan sah. UU PDP juga memberikan hak-hak penting kepada pemilik data pribadi seperti hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, atau memusnahkan data miliknya. Jika terjadi kegagalan pelindungan data pribadi, pengendali data wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam waktu paling lambat 3 kali 24 jam kepada pemilik data pribadi dan lembaga terkait. Yang kedua, ada peran lembaga pemerintah utama dalam keamanan data. Pemerintah Indonesia menugaskan beberapa kementerian dan lembaga untuk mengemban tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan data dan siber nasional. Peran utamanya meliputi pengembangan infrastruktur digital, memastikan terjadinya pusat data atau data center yang andal dan aman untuk mendukung layanan digital pemerintah, serta meningkatkan akses internet di seluruh pelosok negeri. Regulasi dan sistem perlindungan data bertanggung jawab memperkuat regulasi dan mengimplementasikan undang-undang perlindungan data pribadi untuk melindungi masyarakat dari ancaman kebocoran data. Komdigi membangun sistem perlindungan data yang kuat dan andal, mengacu pada standar internasional seperti ISO atau ISI 27001/2022. Pengawasan ruang digital memimpin inisiatif pengawasan ruang digital untuk menjaga keamanan dan perlindungan data pribadi masyarakat. Ini termasuk evaluasi kepatuhan regulasi, tindak lanjut laporan kebocoran atau pelanggaran, evaluasi laporan penyelenggara sistem elektronik PSE, dan penjatuhan sanksi. Selanjutnya, tantangan kritik terhadap upaya pemerintah. Kritik muncul dalam upaya menjaga keamanan data nasional. Menurut laporan SARC, Indonesia menempati peringkat ke-13 secara global dalam jumlah kebocoran data, dengan total 156,8 juta data bocor sejak 2004 hingga April 2024. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat 103 dugaan insiden kebocoran data di tahun 2023, dengan mayoritas 69% terjadi di sektor administrasi pemerintahan. Simpulan data dan rekomendasi upaya pemerintah dalam menjaga keamanan data. Upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga keamanan data telah menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang menjadi tonggak penting dalam kerangka hukum cyber nasional.
Pembentukan lembaga seperti Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN juga mencerminkan komitmen kelembagaan dalam melindungi data dan infrastruktur cyber. Berbagai inisiatif strategis, mulai dari pengembangan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, program edukasi, hingga kerjasama internasional, telah diluncurkannya untuk membangun ekosistem keamanan cyber yang lebih kuat. Namun, terlepas dari upaya-upaya tersebut, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dan kompleks yang menghambat efektivitas perlindungan data. Frekuensi dan dampak insiden kebocoran data yang tinggi, terutama di sektor pemerintahan, menunjukkan adanya kerentanan sistemik yang belum teratasi. Kelemahan infrastruktur dan sistem keamanan cyber yang mendasar seperti penggunaan perangkat lunak, praktik keamanan yang lemah, mengidentifikasi bahwa investasi dalam keamanan belum sejalan dengan laju digitalisasi. Terima kasih atas pengertiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.